Baik, yang pertama yaitu pengertian dari ujiran, yaitu ujiran statistik yaitu digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila datanya berbentuk ordinal. Nah, pengujian dengan metode ini digunakan untuk satu kasus sampel. Prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Suatu run seperti barisan observasi. Observasi terhadap data bisa dilakukan dengan mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Pengujian H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah run hasil observasi dengan nilai pada tabel untuk tes run dengan taraf signifikansi tertentu. Pengamatan uji observasi ini yaitu H0 yaitu data sampel yang diambil secara random atau acak, dan H1 data sampel diambil secara tidak random atau tidak acak. Arti run sendiri yaitu perubahan peristiwa yang terjadi. Uji rantes ini menggunakan hipotesis dua arah, dan kegunaan dalam uji run ini yaitu untuk menguji randominitas suatu data. Selanjutnya yaitu contoh run. Dalam pengetosan dua sisi uang koin A yaitu kejadian muncul angka, D kejadian muncul gambar. Diperoleh order AAA, DD, AD, A, DD, DD, AD. Dalam hal ini terdapat 8 run, yaitu run yang pertama oleh 3A, run kedua oleh 2D, run ketiga oleh 1A, dan run keempat oleh 1D, dan seterusnya. Run waktu atau independensi kurang. Dalam contoh uji run ini, nilai run yang terlalu besar berarti hasil dari fluktuasi jangka pendek dan siklis dan sistematis, sedangkan nilai run yang terlalu kecil berarti ada tren waktu atau independensi ruang. Selanjutnya yaitu fungsi dari uji rantes, yaitu pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu tetapi pada sembarang perbedaan. Selanjutnya yaitu untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif satu sampel dependen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Tujuan dan syarat penggunaan dalam uji rantes. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nihil yang mengatakan bahwa sampel dari mana data pengamatan diperoleh merupakan sampel yang diambil secara acak atau random, dengan syarat yaitu skala data nominal atau data ordinal. Untuk jenis uji rantes ini yaitu uji rantes ada dua jenis, yaitu yang pertama sampel kecil di mana M dan N kurang dari 20, sedangkan sampel besar yaitu M atau N lebih dari 20 dengan keterangan misalkan M adalah banyak jenis kejadian sukses dan N adalah banyak kejadian gagal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian uji rantes. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis di mana H0 yaitu pengambilan sampel yang diambil secara acak atau random, dan H1 yaitu proses pengambilan data sampel diambil secara tidak acak atau tidak random. Yang kedua yaitu menentukan taraf uji atau alpha. Biasanya alpha sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu menyusun observasi N1 dan N2 menurut urutan kejadiannya, serta menghitung banyaknya run atau R berdasarkan pengamatan yang terjadi. Yang keempat yaitu menghitung nilai statistik uji dengan pengambilan keputusan tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z sig alpha per 2 atau Z hitung kurang dari min Z
alfa per 2. Sedangkan jika menggunakan p-value, maka tolak H0 jika 2 p-value kurang dari alfa. Selanjutnya yaitu cara pengujian rantes dengan SPSS. Di sini kami mengambil contoh judul penelitian yaitu analisis keacakan nilai hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi menggunakan uji rantes dengan rumusan masalah. Apakah nilai hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi menunjukkan nilai tertentu atau bersifat acak berdasarkan uji rantes? Untuk hipotesis penelitiannya yaitu H0 sama dengan nilai hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi bersifat acak, sedangkan H1 berarti nilai hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi bersifat tidak acak. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai asumsi two-tailed kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti nilai bersifat tidak acak. Nah, selanjutnya kita akan beralih menguji data menggunakan uji rantes. Nah, bagaimana sih langkah-langkah uji data menggunakan uji rantes dengan SPSS? Penasaran kan? Simak video berikutnya. 30 mahasiswa. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Di sini langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan data ke dalam Excel. Nah, di sini kan sudah tersedia data yang sudah dimasukkan dalam Excel. Kemudian kita akan pindahkan data-data tersebut ke dalam SPSS. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengcopy nilai hasil belajar. Nah, kemudian kita dari data sampel 1 sampai 30, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah ada data yang kita pindahkan dari Excel ke SPSS dengan 30 data sampel. Kemudian kita akan beranjak ke ujinya dengan mengklik variabel view dan kita namakan dengan nilai hasil belajar. Dengan kemudian measure-nya dengan pilih ordinal. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih non-parametric test, legasi dialog, dan kemudian run test.
Demikian video tutorial kami bagaimana menguji data menggunakan ujiran tes. Terima kasih.